Hello, good morning all. How are you today? I hope that all of you always in good condition. Okay, before we start our lesson today, I have a question. Anybody knows what we are going to learn today? Apakah ada yang tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, kita akan belajar mengenai penyajian data. Nah, penyajian data itu apa? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, penyajian data adalah cara seseorang menyampaikan hasil pengumpulan data kepada orang lain. Nah, ini sudah Miss berikan di blog Miss. Silahkan kalian catat hal-hal yang penting. Kemudian kemarin kita sudah tahu bahwa untuk menyajikan data ada berbagai bentuk. Nah, kali ini kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Nah, yang pertama kita akan menyajikan data dalam bentuk tabel. Langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel sudah ada di catatan, sudah ada di file yang Miss berikan di blog. Silahkan kalian baca dan kalian catat. Nah, yang akan Miss jelaskan adalah bagaimana caranya menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, kemudian Miss juga akan membahas mengenai ini nomor 3. Hitunglah banyak setiap data dengan memberi turus. Nah, turus itu apa, Miss? Sudah Miss beri penjelasan di sana bahwa turus dalam matematika adalah penghitungan jumlah data dengan menggunakan garis tegak dan garis miring. Pernahkah kalian di kelas kalian masing-masing mengadakan pemilihan ketua kelas dan wakil ketua kelas? Nah, biasanya dalam penghitungan suara kita menggunakan turus. Turus itu seperti apa, Miss? Nah, yang ini sudah Miss berikan contoh. Satu turus atau satu garis tegak menandakan bilangan 1. Kemudian kalau ada 4 berarti menandakan bilangan 4. Kalau 5, nah ya ada garis miringnya. Untuk lebih pahamnya, sekaligus kita akan bahas mengenai menyajikan data dalam bentuk tabel di slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk tabel. Edo menuliskan daftar golongan darah teman-temannya. Edo menanya satu persatu, kemudian menuliskan di sebuah kertas. Edo akan menyampaikan hasil pendataan ini kepada wali kelas berupa jumlah anak pada tiap golongan darah. Nah, daftar golongan darah teman-teman Edo dituliskan sebagai berikut. Ada Siti bergolongan darah O, Beni memiliki golongan darah A, sampai dengan Nia memiliki golongan darah O. Namun Edo akan menyampaikan hasil pendataan kepada wali kelas berupa jumlah anak pada tiap golongan darah. Maka dari itu Edo akan membuat atau akan menyajikan data tersebut, data tentang daftar golongan darah ini ke dalam bentuk tabel. Supaya apa? Supaya memudahkan dalam pembacaan data. Nah, misalkan ini yang Edo punya, ya kan? Edo punya daftar golongan darah. Maka sesuai dengan langkah-langkah yang tadi, yang pertama, tentukan data terendah dan data tertinggi. Tapi dalam kasus ini kita memiliki golongan darah. Apakah ada data terendah dan tertinggi? Tentu tidak. Maka langkah pertama bisa kita lewati, lanjut ke langkah kedua. Tuliskan data urut dari yang terendah. Karena ini tidak ada yang terendah dan tidak ada yang tertinggi, maka kita perlu untuk menuliskan datanya. Nah, maka kita bisa mulai membuat tabel. Yang pertama yang perlu ditulis adalah judulnya, data golongan darah kelas 5. Kemudian tabel itu biasanya ada kolom dan baris. Kolomnya ada berapa? Ada untuk nomor, kemudian untuk data. Datanya tentang apa? Tentang golongan darah. Maka ada nomor, golongan darah, turus, dan banyak siswa. Berarti ada 4 kolom. Kemudian barisnya ada berapa? Ini ada data golongan darah. Golongan darah itu ada berapa macam? Ada berapa jenis? Ada 4. Maka kita sesuaikan banyak barisnya sesuai dengan jumlah. Bukan jumlah, melainkan kita sesuaikan dengan jenis datanya. Nah, maka tabel yang akan dibuat Edo bentuknya seperti ini. Ada nomor, golongan darah, berupa data golongan darahnya. Misalkan di sini berat badan, maka kolom ini isinya berat badan. Kalau di sini tinggi badan, berarti kolom ini isinya tinggi badan, dan seterusnya. Turus, banyak siswa, dan di bawah ada total. Banyak siswa dan total ini wajib. Nah, kemudian setelah kita sudah menuliskan datanya ini ya, A, B, dan O. Hitunglah banyak setiap data dengan memberi turus. Nah, sekarang kita akan memberi turus. Maka kita akan memberi turus pada tabel ini satu persatu, dimulai dari yang pertama, Siti. Siti bergolongan darah apa? Bergolongan darah O. Maka kita beri turus pada bagian golongan darah O. Beni A, Edo B, Lani AB, Budi AB, Ayu O, Lima O, Indah B, Budi A. Nah, berita kedua kita lanjutkan akhirnya Anita, Jakarta, Putri A, Delia O, Ali O. Tapi lihat ini datanya sudah 4. Maka yang kelima itu ditandakan dengan garis miring atau turus 4. 4 turus ini kita coret menandakan bahwa banyaknya data sudah
5. Kemudian kita lanjutkan A sin A, ini sudah 4 juga ya, berarti kita coret. A ada B. Nah, kalau sudah, sekarang kita tentukan banyak siswa, dilihat dari banyaknya tulis ini. Ingat tadi kalau sudah seperti ini berarti banyak datanya berapa? 5, berarti 5 ditambah 5 ditambah 2, banyak siswanya 12. Kalau yang B, 5 tambah 3 8, ini ada 3, ini ada 8, maka banyak siswa. Untuk golongan darah A ada 12, untuk golongan darah B ada 8, AB ada 3, dan O ada 8. Totalnya berarti menjumlahkan banyak siswa ini. 12 ditambah 8, 20, 20 ditambah 3, 23 tambah 8, 31. Maka banyaknya siswa, kalau di total ada 31 siswa di kelas 5. Itu cara untuk menyajikan data dalam bentuk tabel. Contoh berikutnya, hasil ulangan matematika siswa kelas 5 adalah sebagai berikut. Nah, ada banyak nilai ya, maka ini sekarang kita akan sajikan dalam bentuk tabel. Langkah pertama, tentukan data terendah dan data tertinggi. Data terendahnya itu 5, data tertingginya 10. Kemudian kita urutkan dari yang terendah. Ada 5, kemudian dilanjutkan 6, 7, 8, 9, 10. Maka nanti datanya akan berbentuk sebagai berikut. Jangan lupa judulnya data hasil ulangan matematika siswa kelas 5. Nah, sesuai dengan yang tadi kita urutkan dari yang terendah. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 6 jenis nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Sesuai dengan yang contoh sebelumnya, kita akan berikan terus pada tabel ini. Kita mulai dari angka yang pertama, 7, 6. Nah, kita sudah memberikan terus. Sekarang saatnya kita menghitung baik siswanya terus. Yang ini ada 3, 4, 6, 7, dan 4. Totalnya banyak siswa dan total jangan sampai tidak ada di tabel ya. Totalnya ada berapa? 3 tambah 4 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 4 adalah 30. Maka kita tahu bahwa siswa kelas 5 ada 30. Nah, ini siswa kelas 5 nya di SD yang berbeda. Nah, kemudian sekarang kita sudah menyajikan data dalam bentuk tabel, maka berikutnya kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram gambar.